Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah, NIM 18142123, Prodi Manajemen Pendidikan Islam 2B, mata kuliah Antropologi Pendidikan. Dosen pengampu Asrori Misda MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai kapital. Yang pertama, pengertian pendidikan sebagai kapital. Sebelum memahami pendidikan sebagai kapital, perlu dipahami apa arti dari kapital. Secara etimologi, kapital berasal dari kata kapital yang akar katanya dari kata Latin caput berarti kepala. Adapun arti yang dipahami pada abad ke-12 dan ke-13 adalah dana, persediaan barang, sejumlah uang dan bunga uang pinjaman. Kapital di sini tidak diterjemahkan sebagai modal seperti kelaziman yang dilakukan oleh banyak orang karena seperti yang telah dijelaskan oleh Lawang dalam bukunya Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologi Suatu Pengantar, yaitu yang pertama, kapital Inggris memang berarti modal, boleh dalam bentuk yang biasanya digunakan untuk belanja barang, kapital fisik. Contoh, physical capital goods yang memungkinkan suatu investasi dapat berjalan. Yang kedua, dalam bahasa Indonesia, orang sering menggunakan istilah modal dengkul. Artinya, tidak ada uang untuk dijadikan modal bagi belanja barang. Kapital fisik juga dalam pengertian keterampilan atau gabungan keduanya. Selanjutnya, itu macam-macam pendidikan sebagai kapital. Yang pertama, pendidikan sebagai kapital manusia. Konsep kapital manusia diperkenalkan oleh Thaddeus Weisskopf lewat pidatonya yang berjudul Investment in Human Capital, dihadapkan kepada para ekonomi Amerika pada tahun 1960. Sebelumnya, para ekonomi hanya mengenal kapital fisik berupa alat-alat, mesin, dan peralatan produktif lainnya yang dinegarahi memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Yang kedua, pendidikan sebagai kapital sosial. Kapital sosial juga bisa dimaksud dengan investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan, kepercayaan, nilai, dan norma, serta kekuatan menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual atau kelompok secara efisien dan efektif dengan kapital lainnya. Selanjutnya yaitu pendidikan sebagai kapital budaya. Secara teoritis, Indonesia adalah negara yang kaya karena memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, keanekaragaman etnis dan budaya, dan wilayah yang luas serta jumlah penduduk yang banyak. Oleh karena itu, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai negara yang maju. Namun, faktanya Indonesia masih dalam kategori negara yang berkembang. Hal itu disebabkan karena SDM Indonesia belum mampu mengatur dan mengelola negara dengan baik. Selanjutnya ada pendidikan sebagai kapital simbolik. Dalam pandangan Bourdieu, kapital simbolik merupakan suatu bentuk kapital ekonomi fisikal yang telah mengalami transformasi dan karenanya telah tersamarkan, menghasilkan efek yang tepat sepanjang menyembunyikan fakta bahwa ia tampil dalam bentuk-bentuk kapital material yang adalah pada hakikatnya sumber efek-efeknya juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab 8 yaitu tentang teori dan konsep kelas sebagai suatu sistem. Yang asal mula kelas. Asal muasal kelas dalam hukum perkembangan masyarakat Marx berdasarkan salah satu jaranya tentang materialisme historis. Pada awalnya tidak ada kelas dalam masyarakat, yaitu pada zaman komunal primitif. Pada zaman ini, orang harus saling tolong-menolong dalam rangka terus bertahan hidup dan melindungi diri dari berbagai berbahaya macam binatang pemangsa. Formasi kelas-kelas baru mulai terbentuk sudah setelah rajim-rajim kolonial tersingkirkan, yaitu sejak tahun 1950-an, sedangkan kelas di Mesir kuno pada akhir milenium keempat dan di awal milenium ketiga sebelum Masehi. Munculnya kelas-kelas sosial ini terjadi akibat pembagian kerja secara sosial.
Yang B, pengertian kelas. Kelas merupakan ruangan arsitektur tertentu dan juga sebagai ciri khas ruangan. Kelas juga digunakan sebagai ruangan sekolah untuk tempat kegiatan siswa dalam proses pendidikan. Ruang kelas merupakan sebuah gambaran kecil dari kelompok yang lebih besar, yaitu masyarakat, karena di dalam sebuah ruangan kelas berkumpul individu yang memiliki latar belakang, status sosial, ekonomi, agama, maupun budaya yang berbeda-beda. Pengertian kelas dalam arti sempit yaitu ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses pembelajaran. Kelas dalam pengertian tradisional mengandung sifat statis karena sekedar menunjuk pengelompokan siswa menurut tingkat perkembangannya, yang antara lain didasarkan pada batas umur kronologisnya masing-masing. Selanjutnya ada pengertian sistem. Sistem dapat diartikan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau subsistem yang tertata dan teratur, saling interaksi, saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, dan tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan suatu tujuan. Contohnya, sistem komputer terdiri dari komponen hardware dan software. Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain. Ciri-ciri pengertian sistem. Setiap sistem terdiri dari struktur dan proses sistem. Struktur sistem adalah komponen-komponen yang membentuk satu sistem tersebut, sedangkan proses sistem adalah menjelaskan tata kerja setiap komponen tersebut untuk mencapai tujuan. Jadi, di dalam suatu sistem selalu mengandung komponen atau subsistem, karena setiap subsistem memiliki sifat-sifat dari sistem dan melakukan suatu fungsi tertentu serta mempengaruhi proses dari sistem keseluruhan. Apabila komponen atau subsistem tidak melakukan fungsi, maka kegiatan dari sistem tersebut akan terganggu dan tidak efektif dalam mencapai tujuannya. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari pengertian sistem terdiri dari 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu setiap sistem terdiri dari komponen dan subsistem. Yang kedua, subsistem merupakan bagian terpadu dari sistem itu sendiri. Yang ketiga, subsistem saling berhubungan dalam saling ketergantungan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, suatu sistem merupakan bagian dari sistem yang saling besar. Selanjutnya yaitu D, teori kelas sebagai sistem. Terdapat beberapa teori dalam sosiologi tentang kelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan interaksi memberikan perhatian yang khusus terhadap pengamatan pada metode interaktif. Yang kedua ada pendekatan interaktif. Proses interaktif dipahami oleh W. I. Thomas tahun 1966 sebagai definisi situasi. Contohnya, jika berada dalam situasi seperti di jalanan, di pasar, atau di tempat kerja, pasti akan ada orang lewat berpapasan, disertai dengan sikap atau perilaku senyum, salam, anggukan. Tetapi sikap dan perilaku ini jangan langsung direspon ataupun ditanggapi, melainkan harus didefinisikan. Bisa saja suatu senyuman, salam, dan anggukan tersebut ditanggapi secara dingin. Tanggapan ini berupa respon yang muncul karena didahului oleh definisi situasi. Yang terakhir ada konsep kelas sebagai sistem. Yang pertama, sebagai sistem sosial. Sistem sosial dapat dipahami sebagai saling keterkaitan yang teratur antar individu sehingga membentuk totalitas. Suatu sistem